Halo semuanya, ini adalah analisa teknikal dan sekaligus fundamental mingguan. Bersama Mandana, ini adalah analisa teknikal dan fundamental mingguan yang berlaku dari tanggal 17 sampai 21 Oktober 2022. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal dan mungkin sekaligus yang fundamental pada video kali ini. Jadi, di video kali ini saya coba untuk bikin dalam satu format video ya, yang dimana di sini langsung dianalisa teknikal dan fundamental. Pertama di sini akan saya bahas dulu mengenai fundamental yang kemarin ya. Di last week kemarin kita beberapa ada hal yang mengejutkan ya. Dari yang pertama itu dari hari Selasa kita ada yang average earnings dan economic change, ini hasilnya campur sebenarnya, jadi itu hasilnya sebenarnya lebih bagus untuk di GDP. Dan untuk di hari Rabu kita ada PPI dan di GDP di Inggris ternyata sudah minus 0,3 ya, dari yang sebelumnya ini 0,1, dari yang sebelumnya 0,1 bulan September ya. Di sini sebelumnya 0,1, sebenarnya sih 0,2. Di sini kemarin Inggris hampir masuk resesi ya, tapi setelah dia minus GDP-nya, angka kembali plus positif di sini. Minus, kemudian positif lagi, tapi minus lagi, setelah itu positif lagi, itu sekarang minus lagi. Jadi kita apakah di Inggris sudah dikatakan resesi? Sebenarnya kalau resesi itu kan ketika tingkat pendapatan bruto di suatu negara itu minus sebanyak 2 kuartal berturut-turut. Nah, untuk kasusnya di Inggris sendiri, dia minus, kemudian dia plus, kemudian dia minus lagi, kemudian dia plus lagi. Nah, itu sebenarnya tidak dikatakan resesi, tapi sebenarnya ya tinggal selangkah lagi hampir resesi sih. Jika nanti di data GDP di bulan berikutnya ini hasilnya negatif juga, bisa dikatakan berarti di Inggris itu sudah masuk zona resesi. Lalu ada PPI di sini hasilnya positif juga. Lalu di hari Kamis ini ada FOMC meeting minutes ya, dan juga CPI. Nah, jadi di sini akan saya jelaskan sedikit ya. Saya sudah dapat beritanya kemarin. Jadi pada saat FOMC meeting minutes kemarin itu bisa dikatakan the Fed akan tetap the Fed akan tetap menaikkan suku bunganya apapun yang terjadi, karena kestabilan harga adalah concern nomor satu bagi the Fed, walaupun akan meninggalkan rasa sakit di roda perekonomian Amerika Serikat itu sendiri. Itu sebenarnya tidak diperdulikan oleh the Fed. Maka dalam artian itu adalah risiko yang memang harus ditanggung oleh the Fed, karena pada saat COVID kemarin the Fed itu menurunkan suku bunga dan juga memberikan stimulus secara besar-besaran tanpa memandang bagaimana efek ke depannya. Karena pada saat COVID kemarin, tujuan daripada the Fed itu kan untuk memutar kembali roda perekonomian yang ada di Amerika Serikat. Nah, ketika roda perekonomian itu sudah berputar kembali, terus tingkat inflasi sebenarnya itu sudah mulai tinggi tetapi telat. The Fed itu kemarin itu telat dalam mengatasi inflasi. Oleh karena itu tingkat inflasi di Amerika itu dari Mei, ini misalkan teman-teman bisa lihat kalau dari Mei itu 8,5%, bisa naik ke 8,6 sampai di akhirnya Juli ya, 13 Juli itu 9,1%, dan semenjak tanggal 13 Juli ini the Fed itu langsung menaikkan suku bunganya sebesar 75 basis point langsung dan terus selanjutnya sampai akhirnya pada saat kemarin dari yang sebelumnya 2,75 menjadi 3,25 seperti itu. Nah, dan di FOMC meeting minutes juga nanti di di bulan November ya, November tanggal 2 ya, tanggal 3 atau tanggal 2 itu saya lupa, itu the Fed akan tetap menaikkan suku bunganya. Dan ternyata pada saat angka inflasi ini keluar, hasilnya kan 8,2%. Nah, walaupun sebelumnya ini adalah 8,3 ya.
walaupun hasilnya 8,3 di sini, tapi kan yang keluar adalah 8,2. Walaupun dia berkurang 0,1%, tetapi sebenarnya kalau teman-teman lihat pada saat chart ya, nanti pada saat teknikalnya deh, pada saat teknikalnya itu nanti akan saya lihat. Pada saat berita ini keluar, sebenarnya berita CPI ini memang mendukung daripada harga untuk turun, dalam artian itu USD menguat dan sisanya turun. Tetapi ternyata pada saat market New York Session itu open, itu ternyata investor bermain di dalamnya. Ya, bermain di dalamnya itu maksudnya adalah bagaimana ternyata angka inflasi di sini dianggap sudah turun. Ya, ini sebenarnya ini beritanya menurut saya sih nggak logis, tapi memang itu yang terjadi ya. Investor menganggap bahwa hasil dari inflasi ini turun. Jadi bisa dipastikan bahwa nanti pada saat tanggal 3 November nanti, The Fed tidak perlu menaikkan suku bunga sampai 75 basis point, karena dari 8,3 itu menjadi 8,2 kan sudah turun, apalagi dari yang sebelumnya itu 8,5 turun menjadi 8,3 dan sekarang turun menjadi 8,2. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa pada saat berita ini keluar dan sampai pada saat tutup market di hari Kamis itu berlawanan arah hasilnya, ya kan? Berlawanan arah. Tetapi hasil dari data ini tidak akan membohongi kenyataan. Dalam artian pada saat di hari Jumat harga dari indeks dolar itu mulai recovery lagi. Ya. Yang dimana memang pada saat yang seperti yang sudah saya katakan juga di analisa market kemarin, itu kan sudah saya katakan jika hasil daripada inflasi ini di atas 8,1%, misalnya 8,2%, walaupun dia turun dari 8,3, maka sudah dipastikan The Fed akan menaikkan suku bunganya menjadi 75 basis point. Bahkan ada berita yang berita di sini ya, yang dimana FOMC member Waller Speak ini dia menyatakan bahwa ada ruang untuk The Fed membuka suku bunga kenaikan sebesar 100 basis point. Ya, oleh karena itulah desas-desus yang terjadi di hari Jumat kemarin membuat harga daripada indeks dolar itu bergerak naik kembali. Karena sewajarnya memang ketika inflasi ini lebih tinggi daripada perkiraan, sebenarnya indeks dolar itu bergerak naik seperti itu. Ya. Oke, jadi itu untuk inflasi, sebenarnya beritanya itu hanya permainan investor aja. Karena pada dasarnya di hari Jumat itu harga dari indeks dolar naik lagi. Nah, untuk di hari Jumat ini kan cuma ada retail sales dan core retail sales, dan dimana di sini hasilnya mix. Dan yang penting di sini adalah premium consumer sentiment, yang dimana ternyata sentimen daripada market itu masih bagus. Ya, bisa dibilang meningkat. Teman-teman bisa lihat di sini ketika sentimen dibandingkan dengan angka inflasi. Ketika inflasi 9,1%, sentimen yang ada itu adalah turun menjadi 51,1. Dan ketika inflasi mulai turun, sentimen konsumen di masyarakat itu mulai naik lagi yang terjadi di bulan Mei 2022. Ini bisa dikatakan bahwa sentimen di market itu masih bagus, dalam artian perekonomian di Amerika Serikat itu masih bagus seperti itu. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi untuk di minggu ini, itu kita akan melihat yang pertama adalah di hari Senin kita ada Empire State Manufacturing Index. Kemungkinan ini berpengaruh, tapi rasanya nggak terlalu signifikan kayaknya. Lalu di hari Selasa kita ada angka inflasi di New Zealand. Lalu ada Monetary Policy Meeting Minutes di Aussie. Lalu di hari Rabu kita ada tingkat inflasi di Inggris, yang dimana itu kalau kita lihat tingkat inflasi di Inggris itu sebelumnya sudah pernah mencapai 10,1 dan turun menjadi 9,9, dan sekarang di forecast naik lagi menjadi 10%. Kita lihat aja nanti ini hasil daripada tingkat inflasi di Inggris. Lalu kita juga ada tingkat inflasi di Kanada, yang dimana tingkat inflasi di Kanada ini
sebesar 5,2%, sebelumnya diperkirakan akan turun 5,1%. Lalu dari Kamis kita ada implement change dan implement rate di Aussie. Lalu juga di hari Kamis itu ada implement film seperti biasa. Lalu ada juga Philly Fed Manufacturing Index. Dan di hari Jumat kita ada core retail sales dan retail sales dari pound sterling dan Kanada. Jadi kalau bisa dibilang minggu ini adalah minggunya Aussie, Kanada, GBP, dan USD. USD nggak terlalu banyak sih. Yang lebih prefer adalah pertama adalah di GBP, lalu yang kedua adalah Aussie, yang ketiga adalah Kanada, yang keempat adalah US dollar. Jadi itu yang di minggu ini saya rasa 4 mata uang itu akan bergejolak volatil di minggu ini berdasarkan berita yang ada seperti itu. Oke, jadi itu secara fundamental. Sekarang langsung aja ke teknikal seperti biasa ya. Jadi teknikal kemarin sudah saya kasih tahu kalau harga dari Euro USD ini bergerak ranging ataupun sideways ya. Dan kalau teman-teman lihat sebenarnya pergerakan dari Euro USD ini masih bergerak di dalam tren bearish channel di sini ya kan. Kita tinggal tunggu aja apakah dia bisa membuat lower low. Dan kalau saya analisakan ulang ya, ini kan saya hapus karena ini sudah tidak berlaku. Dan di sini masih ada zona supply di sini, dan di sini ada zona support juga. Jadi overall untuk di Euro USD itu sekarang harganya bisa dikatakan bergerak sideways ya, bergerak sideways juga. Kan saya lebih detail ya, sidewaysnya itu di mana? Sidewaysnya itu di sini. Nah, sidewaysnya itu berada di antara 97880 sampai di 98197 seperti itu. Jadi area sidewaysnya ini di sini untuk sebagai resisten, di sini sebagai support. Di sini lebih clearnya ya di time frame H4. Jika nanti ada candle close di bawah 96.500 ya, ini saya kasih yang kegenap aja. Jika harga dari Euro USD bisa turun di bawah 96.500 close di sana, kemungkinan harga dari Euro USD bisa turun sampai ke 95.690, dan bahkan jika itu drop bisa menyentuh sampai ke area sini. Dan jika pun dia bisa bergerak naik, dia mungkin akan terhalang area support become resistant yang ada di harga 98.562 ya. Kemungkinan jika dia break di sini, mungkin dia akan tertahan di sini sebelum akhirnya dia turun. Dan jika dia bisa bergerak naik, saya rasa dia hanya bergerak naik itu hanya sampai di 99.000. Di 99.215 seperti di sini. Nah, kalau kita lihat di daily kemarin itu secara satu minggu ya, karena candle mingguan itu kita ditutup bearish kemarin, tapi bearishnya seperti doji ya, dimana body ini kecil dengan ekor atas dan bawah ini panjang. Ini menandakan selama satu minggu kemarin harga dari USD itu bergerak sideways ya kan, dari hari Jumat, Kamis, Rabu, Senin, Selasa, Kamis, Senin seperti itu. Jadi di sini bergerak sideways. Jadi kita secara overall masih bearish di Euro USD. Jadi kita akan mencari open posisi sell, baik itu ketika dia berada di atas di sini ya, ketika dia berada di atas di sini ataupun dia sampai di harga 98562 60 deh yang lebih ya, 95560 seperti itu. Jika dia bisa sampai sana, kita akan cari konfirmasi untuk short dengan harapan dia bisa turun sampai ke area di sini.
Nah kalau dia break 96.500 ya, harga genapnya ini adalah di 95.500 ya. Jika dia break ke bawah dan retest, teman-teman sell di sini dengan harapan dia bisa turun sejauh sampai di harga 95.000 pas, seperti itu ya. Jadi untuk Euro USD saya rasa kita tunggu candle bearish breakout di area support, baru kita open sell di sana, lebih baiknya di situ. Dengan stop loss cukup di harga 67.200, take profit 1 di sini, take profit 2 itu bisa sampai sini, seperti itu. Kalau nge-buy sebaiknya jangan sih, kalau lebih prefer, karena overall trend kita masih bearish, jadi kita masih setia untuk open posisi sell untuk saat ini. Untuk yang selanjutnya adalah GBP USD. Jadi untuk di GBP USD kemarin itu pada saat berita CPI ya, kalau saya lihat juga pada saat euro juga berita CPI itu harga kan drop ya, harga drop. Tapi karena permainan harga dari investor itu, harga kemudian dibuat naik, tapi ditahan oleh area supply yang ada di sini. Nah, untuk di GBP sendiri lain ceritanya, karena overall GBP itu hasilnya positif secara 1 minggu kemarin ya. Dan ternyata harga dari GBP itu sempat naik, dan dia itu retrace ketika sampai di 50%. Dia turun sampai di 50%, dan dia naik ke atas, terbang lah bahasanya, seperti itu. Dan sekarang dia turun karena dia sampai di area supply-nya di sini. Di sini ada area supply, jadi wajar aja kalau dia dari GBP ini bergerak bearish. Kalau kita lihat, kalau secara daily trendline ini udah nggak valid sih sebenarnya, karena dia break, turun lagi, turun, nah kemudian dia naik lagi ke atas dan turun lagi. Jadi kalau kita tarik garis trendline yang baru, apakah ada? Kalau kita tarik trendline ya, sebenarnya trendline yang valid ini seperti ini. Nah ini valid trendline-nya yang lebih bagus sebenarnya, trendline yang lebih bagus sebenarnya seperti ini. Kalau kita paksakan trend lainnya yang tadi, itu sebenarnya kurang. Mungkin bisa seperti ini deh ya. Dari ujung ke ujung di sini ya. Ujung ke ujung, kita kena juga. Dan apakah dia dari GBP ini kan dia ada retracement untuk bergerak naik. Apakah sekarang dia mulai bergerak bullish? Saya rasa sih belum. Karena kalau kita lihat juga dari retracement yang sell, harga dari GBP itu tuh ketika dia kena 76,8, harga langsung drop ke bawah. Jadi otomatis kemungkinan harga dari GBP masih akan bisa berlanjut turun. Yang dimana kita akan pakai 2 Fibonacci ya. Yang mana di sini bertepatan dengan Fibonacci 100%, di sini kemudian 61,8 merupakan 1272. Di sini ada overlap sedikit, dan yang pasti kemungkinan harga bisa turun sampai di harga 108,137. Kemungkinan harga bisa sampai sini. Ya. Jadi ini akan saya hapus dulu level-levelnya. Buka tubuhnya ya. Aduh, salah. Nah, untuk areanya sendiri, sebenarnya sekarang ada area buy daripada GBP, itu ada area buy sebenarnya di sini. Tapi sih saya rasa enggak worth it sebenarnya. Ada area demand di sini sebenarnya. Nah, di sini ada area demand, di sini ada harga. Kalau saya genapkan itu di 11.239 sampai di 10.636. Tapi kalau kita
tarik ke kiri, sebenarnya area ini adalah Fibonacci 38,2 ya kan, Fibonacci 38,2 di sini seperti itu. Nah, kalau kita lihat di candle 1 jam, apakah kita bisa pakai trendline sekarang? Trendline sebenarnya sudah di break ya, trendline naik sebenarnya sudah di break. Trendline-nya ini udah di break ya, trendline-nya ini sudah di break. Teman-teman bisa lihat kalau trendline di break gitu, tinggal tunggu retest aja. Kemudian kalau yang ingin sell mungkin bisa sell di area di atas ya, tapi kalau saya pribadi sell ketika harga break 10.500. Ini kan ada harga genap di sini 10.000, terus ya di sini jika dia turun ini nge-break 10.500, teman-teman bisa sell sampai ke area support berikutnya dan bisa sampai ke area yang saya harapkan, yaitu di sini. Untuk stop loss pendek aja itu di harga 11.500 dengan TP di satu di sini, dengan TP terjauh itu bisa sampai sini seperti itu ya. Jadi kalau saya rasa untuk di GBP kemarin sempat retrace ya, dia naik cukup kencang gara-gara berita itu sebelum akhirnya dari GBP ini bergerak turun kembali. Dan kalau kita lihat juga di candle weekly itu ada ekor bawah dan ekor atas yang cukup panjang juga. Nih, ekor bawah dan ekor atas nih yang bisa dibilang sama panjangnya. Jadi ya bisa dibilang dari GBP ini kemarin juga ada seperti double top juga di sini, double top, break, retest, kemudian dia bergerak sideways sebelum akhirnya drop. Oke, jadi untuk GBP sendiri kalau yang sell lebih prefer ketika dia break 10.500, teman-teman baru sell di sana seperti itu ya. Dan harapan dia bisa turun sampai ke area di sini, ataupun dia bisa turun sampai sini seperti itu. Karena kalau kita lihat support di sini kemungkinan dia bisa turun sampai ke area support di sini. Karena di sini merupakan area resisten become support juga, jadi otomatis magnet kemungkinan akan bisa turun sampai ke 1.09.000 seperti itu. Itu TP terdekat dan TP terjauh bisa sampai di sini di harga 1.08.000 seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa fundamental tadi dan analisa teknikal juga di Euro USD dan GBP USD. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa lainnya dari Amanana besok. Bye bye.